Selanjutnya al-ma'ayiru li ahliyatil mutarjim. Al-ma'ayiru li ahliyatil mutarjim. Kalau tadi fokusnya pada hasil terjemahannya. Jadi produk terjemahnya. Bagaimana menghasilkan terjemah yang baik. Jadi ada 7 syarat yang harus dipenuhi. Nah, berikutnya kan pelaku penerjemahnya, yaitu mutarjimnya. Meskipun sudah disebut syarat-syarat tadi, tapi kalau orang yang melakukan tugas atau kegiatan penerjemahan ini tidak punya kapasitas, ya tentu juga tidak akan menghasilkan hasil terjemahan yang baik. Maka dalam hal ini ditegaskan beberapa kriteria kualifikasi penerjemah. Jadi orang yang layak bisa menerjemahkan itu kira-kira kriterianya apa? Atau sebaliknya ya, kriteria apa yang pantas dimiliki oleh orang yang memang ingin betul-betul melakukan penerjemahan dengan menghasilkan kualitas terjemah seperti yang disampaikan tadi. Pertama, yajibu 'alal mutarjim ayyakuna 'ala ma'rifatin wa'iyatin biqawaidi kullin minal lughatil manquli minha wal manquli wal lughatil manquli ilaiha wal istifadati min mumayyizati kullin minhuma. Jadi hendaklah mutarjim, ya, penerjemah itu harus memiliki pengetahuan yang memadai. Jadi pengetahuan yang memadai itu artinya pengetahuan yang mapan, pengetahuan yang banyak gitu, mengenai kaidah-kaidah baik pada bahasa pertama maupun bahasa sasarannya. Kemudian juga bisa memanfaatkan kelebihan masing-masing. Memanfaatkan kelebihan masing-masing bahasa pertama dengan bahasa keduanya. Nah, jadi kata kuncinya bahwa seorang penerjemah nanti bisa dianggap punya kualifikasi, kelayakan untuk menerjemah dan hasilnya insya Allah bisa bagus kalau ia didukung dengan memiliki pengetahuan yang cukup. Pengetahuan yang cukup, maksudnya cukup memadai, cukup mumpuni tentang kaidah-kaidah baik di bahasa pertamanya dalam hal ini bahasa Arab ataupun bahasa keduanya bahasa Indonesia. Jadi harus tahu gramatikanya. Idealnya mah ya tahu banyak gitu. Bukan tahu sedikit-sedikit, ya hanya ala kadarnya saja. Kalau tahu sedikit ya pasti juga akan mempengaruhi terjemahnya. Kemudian juga setelah tahu kaidah-kaidah, akhirnya kan akan tahu keunggulan-keunggulan, kelebihan-kelebihan kedua bahasa tersebut. Ya, maka kelebihan-kelebihan dan keunggulannya itu menjadi acuan dalam terjemahan. Kemudian yang kedua, yajibu an yakuna ala wa'yin tamin bil khalfiyah as-saqafiyah lil lughah al-manqul minha wal manqul ilaiha. Kalau tadi ke kaidah, ya, gramatika tata bahasanya. Kalau ini bahwa penerjemah itu harus memiliki kesadaran yang mapan, kesadaran yang sempurna, maksudnya penguasaan sih, ya. Wa'yin di sini itu bukan kesadaran dalam arti sadar yang tadinya tidak sadar itu, atau yang tadinya linglung, bukan. Jadi maksudnya sadar di sini artinya punya pengetahuan yang pengetahuan yang maksimal gitu tentang latar belakang budaya bahasa pertama ataupun bahasa keduanya. Karena setiap bahasa itu punya budaya tersendiri. Arab punya budayanya, Indonesia juga punya budayanya. Nah, itu akan menjadi bagus kalau penerjemah tahu tentang latar belakang budaya. Bagaimana Indonesia, bagaimana Arab, wah itu ideal sekali. Jadi kita ini berbicara yang ideal. Tidak berbicara kita, kan namanya juga teori, ya.
Kalau berbicara kita mah ya tentu masih dimasalahkan ya. Kaidah bahasa Indonesia atau apalagi budaya bahasa Indonesianya kan tentu masih sangat sederhana. Arab juga meskipun kita sudah banyak belajar tentang bahasa Arab, tapi kalau dikaitkan dengan sakofiyah Arab itu masih belum lah ya. Nah, tapi itu ideal ke depan kalau ingin betul-betul menjadi mutarjim, ya berarti harus menguasai latar belakang budaya kedua bahasa tersebut. Yang ketiga, yajibu ayyakuna ala ilmin wafin bil maudu alladhi yutarjimuhu. Nah, si penerjemah juga harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang tema yang akan diterjemahkan. Jadi, kalau disodorkan teks atau tema berarti begitu dilihat, begitu di searching awal, wah ngerti lah gitu. Tahu. Jadi tidak banyak harus lihat kamus gitu. Jadi paling-paling misalnya hanya 1-2 atau hanya beberapa persen saja. Tapi kalau begitu menghadapi teks, misalnya 80% nggak ngerti, berarti itu belum ya. Jadi penerjemah itu harus memiliki pengetahuan yang cukup, pengetahuan yang memadai tentang tema yang akan diterjemahkan. Ini masalahnya apa, poin-poin pokoknya apa gitu. Kalau sudah tahu, nanti akan sangat mudah untuk mengungkap kembali dalam bahasa kedua. Yang berikutnya, yajibu an yatamatta'a biqadarin kabirin minal ma'lumat. Ini kalau bahasanya itu harus menyenangi atau menikmati sejumlah besar pengetahuan. Ya intinya maksudnya ya harus memiliki banyak pengetahuan. Penerjemah itu harus banyak tahunya gitu. Harus banyak tahunya. Kalau sedikit tahunya ya susah juga. Wan yakuna wasi'al itilah, maka harus luas itunya. Luas daya bacanya. Jadi harus sering baca. Kamusnya, masalah-masalahnya, istilah-istilahnya gitu. Kalau hanya ya dengan bermodalkan mufradat yang terbatas ya berarti maklumatnya juga sedikit. Jadi artinya harus membuat dirinya merasa senang karena memiliki banyak pengetahuan, memiliki banyak informasi. Karena salah satunya dengan banyak membaca atau banyak menelaah. Kemudian yajibu ayyastawiba ma'aniyal kalimat wal mustalahat wal ibarat. Ia harus menguasai makna ragam kata, peristilahan dan ungkapan-ungkapan. Ini berarti ke mufradat ya. Menguasai makna kata artinya harus menguasai mufradat yang ya secara dinamis gitu. Karena memang bahasa itu dinamis. Yang membuat dinamis bahasa itu adalah mufradatnya. Dan kalau strukturnya sama saja nggak berubah-ubah. Dari dulu juga kan bahasa Arab struktur jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah dengan ragamnya. Tidak ada masalah, selesai gitu kalau dalam masalah struktur kaidah-kaidah. Justru yang membuat hidup dinamis itu adalah kosakatanya. Makanya ada istilah kosakata klasik, kosakata modern yang kekinian. Berarti harus menguasai gitu mana-mana kata, peristilahan dan ungkapan-ungkapan. Yajibu alaihi al-bu'du anil gharib. Penerjemah harus menghindari al-gharib yang aneh-aneh, yang asing. Yang aneh yang tidak biasa digunakan. Ketika di Indonesia kan misalnya menggunakan kata yang tidak ada di kamusnya atau nggak biasa, nggak populer gitu. Jadi yang kosakata yang hanya dipakai bahasa gaul yang nggak bisa diterjemahkan atau dipakai dalam terjemah karena dianggapnya gharib. Jadi ini mah harus ya ada di kamusnya gitu. Yang sudah diakui ada di kamusnya. Jadi bukan yang bertebaran secara umum. Kalau bertebaran secara umum kan bisa jadi itu namanya amiyah ya bahasa umum yang bisa saja kan nggak ada di kamusnya gitu. Hindari itu algoritm, kemudian wastimalu hendaklah ia menggunakan ashalil alfad wal asalib, menggunakan
kata-kata dan ungkapan-ungkapan atau pola-pola ungkapan yang lebih mudah. Liyumkina tahakkukul ifham lil qari wasami, supaya betul-betul bisa memastikan si pembaca dan si pendengar itu paham gitu. Supaya bisa memastikan pendengar dan pembaca itu paham. Makanya ya pilih kata-kata yang sekiranya mudah lah gitu, sekiranya mudah. Jangan kata-kata yang aneh-aneh ya. Jangan menggunakan kata istilah-istilah apa tuh yang populer itu artis ya. Piki Prasetyo ya, Piki Prasetyo nggak bisa itu. Itu mah dia saja gitu. Nggak bisa menggunakan bahasa-bahasa yang aneh, kemudian kurang nyambung begitu. Kemudian al-ibda'u fi ija'il kalimat al-mulaimah. Al-ibda'u kreatif dalam menemukan kata-kata yang cocok. Kreatif dalam menemukan kata-kata yang cocok. Makanya di situ digulak-gilek ya. Harus dioles-oles, di pola-pola untuk menemukan kata yang cocok kira-kira gimana. Allati tu'abiru an qasdil katib, yang sekiranya bisa mengungkapkan apa yang dimaksud oleh si penulis. Awil mutahadis al-hakiki, atau si penutur aslinya. Kira-kira ini sudah bisa mewakili enggak harapan penulis melalui teks itu, atau harapan penutur kalau memang yang diungkapkannya secara lisan. Jadi penerjemah harus kreatif menemukan diksi ya, menemukan kata-kata yang relevan. Terakhir, yajibu alaihi husnu istihdami thariqah al-mufaddalah. Hendaklah ia menggunakan cara yang dianggap unggul dan baik dalam terjemah. Jadi menggunakan cara yang dianggap unggul atau baik dalam terjemah. Hasbal maqamil muqtadilaha, sesuai dengan situasi yang menghendakinya. Mal amanati piha, dengan tetap bisa menjaga kepercayaannya. Jadi bisa menjaga trust gitu, kepercayaan orang bahwa ia menjadi penerjemah itu ya pasti tidak merekayasa atau tidak ada istilahnya yang ditutupi atau yang dihilangkan gitu. Maka menjadi agak berat gitu menerjemah itu, sebab dengan sendirinya ada amanah. Jadi ada amanah yang memang harus diwujudkan melalui terjemah itu. Jangan ada yang dihilangkan, jangan ada yang disembunyikan, jangan juga ada yang ditukar-tukar gitu. Makanya gunakan cara yang kira-kira unggul, cara yang kira-kira baik dalam terjemah. Disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang memang menghendakinya. Nah itu hadihi al-ma'ayir ya. Hadihi al-ma'ayir, kriteria-kriteria yang harus dipenuhi atau menjadi acuan oleh penerjemah supaya ia memiliki kualifikasi atau standarisasi yang dianggap cocok atau standarisasi yang dianggap memadai untuk menjadi penerjemah dan bisa menghasilkan terjemah yang baik. Wallahu a'lam.